bersama kita ya, pendiri daripada Rumah Ilmu Khairian ya, dan juga beliau ini merupakan salah satu rektor Universitas Teknologi Sumbawa ya. Kepada Bapak Khairul Hudaya dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Asdul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang saya hormati, saya banggakan Pak Alvan Preseka, dosen di Departemen Teknik Elektro Universitas Indonesia. Dan ini sahabat saya ya, beliau baru saja menyelesaikan pendidikan doktornya di Belanda. Jadi teman-teman semua yang hadir pada kesempatan hari ini sangat beruntung ya mendapatkan ilmu langsung dari beliau fresh from the oven ya. Karena beliau baru saja menyelesaikan doktoralnya di Belanda ya. Belanda itu termasuk negara yang sangat sulit untuk bisa lulus doktor ya teman-teman. Dan bidangnya ya memang terkait dengan AI nih, kecerdasan buatan, terutama beliau ini mendalami terkait dengan smart grid atau jaringan cerdas ya, terkait dengan bagaimana mengelola sistem ketenaga listrikan yang besar secara dengan menggunakan AI ya. Nah, kita akan belajar dari beliau hari ini. Terima kasih Pak Alvan atas kesempatan waktunya. Kemudian teman-teman Rumah Ilmu Khairian, Pak Direktur, Pak Deden, kemudian juga teman-teman penerima Rich Scholarship, ada Mas Asdul, Mas Dodi, ada Mbak eh, Adiba, kemudian Mbak Yuyun ya, ada 4 orang penerima Rumah Ilmu Khairian Scholarship. Dan teman-teman Rich Leadership Academy, ada Mas Ilham, kemudian Mas Ikram ya, dan teman-teman yang lain di sana yang hari ini hadir ya. Dan teman-teman semua yang saya cintai, saya banggakan. Jadi hari ini ya sesuai dengan tadi tema ya yang mau kita belajar yaitu bagaimana AI dan produktivitas. Nah, bagaimana AI ini mengubah cara kita belajar dan bekerja ya. Zaman saya dulu mungkin ya ketika kuliah sekitar 20-an lebih tahun yang lalu tentu AI ini belum ada gitu ya. Mungkin zaman Pak Alvan juga belum ada gitu ya. Lalu kemudian bahkan ya pada saat saya jadi rektor tahun 2020 itu mungkin udah ada tapi waktu itu masih belum banyak menggunakan ya. Kemudian timbullah kemudian ChatGPT untuk pertama kalinya ya dan menjadi AI. Itu menjadi sesuatu yang sangat dekat dengan kita sekarang ini. Jadi sebenarnya sekarang ini AI ini bukan lagi masa depan sebenarnya. Saya bilang ini adalah kenyataan hari ini, ya. Jadi bukan masa depan, tapi hari ini kenyataannya kita ini sekarang sudah menggunakan AI dalam mesin pencari, ya, misalnya Google ataupun kita kalau di Instagram itu misalnya, kalau kita sering scroll misalkan mau beli sesuatu sering muncul tuh ya. Itu juga mungkin melalui bantuan AI. Ada rekomendasi konten yang bagus untuk kita gitu. Ada juga yang analisis data ya. Kita bisa membuat analisis data menggunakan big data dan kemudian kita bisa mendapatkan hasilnya ya. Tentu ini jadi suatu pertanyaan. Apakah AI itu bisa membuat kita tuh lebih pintar atau justru kita jadi malas berpikir nih? Nah, ini yang akan dikupas tuntas nanti sama Pak Alvan Presekal. Apakah AI ini sebenarnya bisa meningkatkan produktivitas enggak nih ya untuk kita para mahasiswa ya, atau ini hanya kita ini mempercepat rutinitas saja gitu, tapi nggak ada maknanya. Nah, ini hati-hati nih. Karena mungkin bisa jadi malas berpikir ya, gara-gara kita segala sesuatu itu menyerahkan kepada AI. Jadi kita harus berpikir bahwa AI ini adalah cara cerdas kita untuk bisa kita belajar ya. AI itu harusnya jadi asisten kita, bukan menggantikan eh, proses berpikirnya ya. Jadi dia harus jadi asisten gitu. Nah, ini kenyataan sekali lagi, bukan masa depan, teman-teman. Kenyataan. Nah, karena ini kenyataan, teman-teman harus sudah siap. Nah, bagaimana cara siapnya? Bagaimana sebagai seorang mahasiswa, bagaimana seorang kita kampus dosen dan sebagainya. Nah, hari inilah kita akan mendengarkan ya bagaimana AI ini
bisa meningkatkan produktivitas tadi kita bekerja. Dan saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan karena sudah cukup malam ya. Jadi mari kita song-song masa depan ini dengan penuh optimisme dan kita memanfaatkan kecerdasan buatan itu dengan penuh kesadaran dan juga memastikan bahwa teknologi ini harus harus berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan ya teman-teman semua. Jadi mari sekali lagi selalu kosongkan gelas kita karena insya Allah nih air yang jernih akan dituangkan oleh pemateri kita Pak Alvan Prasekal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Bapak Khairul Hudaya, PhD ya, selaku founder ya daripada Rumah Ilmu Khairian yang sudah memfasilitasi pertemuan kita pada malam hari ini. Oke, baik teman-teman semua ya. Tanpa berpanjang lebar, berpanjang kata lagi ya. Insya Allah kita akan segera memasuki sesi utama kita pada malam hari ini. Tapi silahkan kepada pemateri kita ya yang begitu spesial pada malam hari ini kepada Bapak Dr. Alvan Prasekal STMSC di IC dipersilahkan. Baik, terima kasih. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Waalaikumsalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk berbagi ya di majelis ilmu, bersharing. Di sini saya bukan menggurui tapi hanya berbagi pengalaman gitu rekan-rekan. Pada Asadullah, terima kasih sudah memoderatori. Dan pertama saya ucapkan terima kasih untuk Pak Khairul ya. Jadi tadi kalau Pak Khairul menyebutkan itu adalah beliau adalah rekan kerja itu sekarang. Dulu itu beliau adalah dosen saya gitu ya. Jadi ketika saya kuliah itu Pak Khairul itu adalah salah satu dosen favorit gitu. Jadi saya rasa teman-teman yang di Sumbawa juga masih ini ya eh, sangat bersahabat sekali beliau dengan mahasiswa. Jadi makanya manfaatnya banyak sampai sekarang ya membuat Rumah Ilmu Khairian ya. Semoga menjadi amal kebaikan untuk beliau dan keluarga dan juga semua tim Rumah Ilmu Khairian membawa kebaikan. Ya, pertama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan sharing ya, kesempatan hari ini karena saya senang sekali untuk teman-teman semua ya. Jadi diberikan kesempatan sharing, semoga nanti yang apa yang saya sampaikan eh, bisa bermanfaat gitu. Saya akan mulai coba share screen. Oke, mohon info apakah sudah terlihat screen saya? Eh, sudah? Terlihat, Pak. Oke, Sudah baik. terlihat, Pak. Baik, nanti jika ada mungkin informasi atau penyampaian saya kurang jelas ya, karena mungkin ada gangguan koneksi dan lain sebagainya, nanti silakan diminta untuk mengulang saja, gitu ya. Jadi eh, hari ini ya saya akan coba share ya sedikit ya terkait dengan gimana pemanfaatan AI dan produktivitas. Tadi sempat disinggung oleh Pak Khairul bahwa dan dibahasakan oleh Asadullah bahwa saya memang belajar terkait AI gitu selama sekolah. Jadi saya baru agak mendalami AI itu ketika saya pendidikan S3 ya. S1 sebenarnya saya sudah sempat belajar AI, tapi di saat itu tuh AI belum se-booming saat ini. S2 itu juga sudah mulai kelihatan, tapi AI itu belum terlalu apa ya, sepopuler saat ini. Saya rasa itu AI baru benar-benar dirasakan ya, semua orang merasakan AI itu kurang lebih 5 tahun terakhir ya. Dan untuk itu saya nggak akan share ya secara teknis mendalam gimana sih AI itu teknikalnya seperti apa karena saya yakin teman-teman punya latar belakang yang beda-beda. Jadi saya coba upayakan ini buat seumum mungkin, general mungkin. Jadi semua bisa belajar gitu. Nggak harus orang yang misalkan bidang IT atau mungkin bagian pengalaman pemrograman dan lain sebagainya. Saya nggak akan membahas itu. Jadi nggak usah khawatir semuanya. Jadi gimana kita memanfaatkan AI ya. Konteksnya adalah untuk merubah kita ya cara kita belajar gimana supaya lebih baik dan gimana kita juga bekerja. Ya, di bagian awal presentasi ini saya mungkin akan perkenalan lagi dulu ya. Jadi nanti saya akan perkenalan, kemudian saya akan
rangkum singkat ya, era kecerdasan buatan ini kayak gimana sih ya? Jadi ada sejarah singkat. Ternyata AI ini ya, kalau kita rasakan mungkin baru beberapa tahun terakhir yang benar-benar kerasa, sebenarnya itu secara sejarah itu sudah lama gitu. Saya akan review sekilas, kemudian yang ketiga, materi inti adalah ya tentang bagaimana kita memanfaatkan AI ya untuk belajar dan menunjang produktivitas, dan terakhir adalah tentang tantangan dan peluang. Ini sebenarnya ya AI secara singkat itu kita ibarat ada pedang, ada bermata dua. Mungkin bisa memberikan manfaat ya, tapi di sisi lainnya ternyata AI itu juga mungkin bisa berdampak negatif. Nah, itu yang perlu kita waspadai. Nah, makanya disebut tantangan dan peluang. Kita masuk ke dalam era kecerdasan buatan. Nah, kecerdasan buatan sebenarnya ini bukan sesuatu yang baru. Ya, kalau sekarang ya kita lihat itu mungkin era kecerdasan buatan yang ChatGPT, Gemini, terus beberapa generatif AI yang lain itu mungkin baru populer di atas tahun 2020 ya. Namun secara historis ya, AI yang menjadi fundamental dari AI itu udah lama banget. Ya. Dimulai dari mana? Jadi kalau secara historis itu tahun 1600-an ya. Dari konsep apa matematika. Konsep matematika kemudian berkembang ya, nanti kemudian ada komputer itu baru tahun 1900-an ke atas, itu baru ide tentang komputer dan implementasi komputer itu baru muncul. Dan kemudian eh, disupport dengan elektronika juga ya, perangkat-perangkat dengan komputer ya. Akhirnya muncul dan bertahap ya, dengan ada perusahaan teknologi informasi yang besar seperti Google, Microsoft ya, bermain di sana menjadi salah satu katalis yang dimana kecerdasan buatan itu mulai diperhatikan di lirik ya sampai 2000. Kalau menurut saya yang paling mulai dirasakan itu mungkin 2010 2014 ke atas ya. Kenapa? Karena AI itu mulai bisa digunakan secara fungsional gitu. Dari yang sebelumnya itu hanya lebih kepada teoritis, pada paper ilmiah gitu. Dan polanya itu kalau kita lihat sebenarnya di sini teman-teman. Kalau kita lihat ya, ini ada grafik yang merah ini. Ada grafik eh, gimana kita melihat pola naik, kemudian turun naik. Nah, di masa turunan ini ya, itu sebenarnya adalah disebut sebagai masa kegelapan AI. Ya. AI itu nggak dianggap orang sebagai sesuatu yang potensial. Penelitian-penelitian itu akhirnya meninggalkan. Wah, ini AI kayaknya bukan masa depan. Sampai kurang lebih ya, kalau kita lihat di sini itu di tahun 2010-an ke atas. Ada salah satu yang menyebabkan AI itu benar bisa fungsional. Salah satunya adalah dengan ditemukannya GPU, dengan menjadi masif penggunaan GPU. Kalau teman-teman mungkin punya komputer, laptop yang punya graphic processing unit ya buat main game atau buat yang lain, itu salah satunya. Itu yang menjadi penyebab AI itu mulai populer dan bisa difungsional. Makanya naik ini kalau kita lihat polanya. Nah, itu kurang lebih AI. Sampai yang paling fenomenal menurut saya adalah di tahun 2024. Ya, ada sesuatu yang nggak terduga. Orang mendapatkan Nobel Fisika karena penemuan di bidang AI. Dua orang. Ya. Ini jadi salah satu memberikan pijakan tentang neural network yang ada saat ini. Ada Hopfield dan Geoffrey Hinton. Nah, ini salah satu yang menjadi orang sangat melihat AI itu menjadi sesuatu yang penting karena direcognize juga dari aspek sains dasar ya. Kemudian saya akan jelaskan singkatnya. Mungkin ini pengantar ya. Mungkin yang bayang AI itu apa sih? Ini saya akan simplifikasi jelaskan ya untuk umum. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin tentang aplikasi ya, software, itu sudah banyak ya yang mungkin teman-teman setiap hari menggunakan. Ada Microsoft Word, Microsoft Excel, kemudian aplikasi-aplikasi lain yang mungkin di website ya, tanpa menggunakan AI. Itu sudah sangat umum. Nah, kalau kita bandingkan aplikasi yang tidak menggunakan AI dan aplikasi yang menggunakan AI itu apa? Nah, saya akan membandingkan dari cerita. Ada suatu variabel, namanya X, ada X ini, nilai X. Ya. Ketika kita berbicara yang kanan ya, aplikasi yang tidak menggunakan AI. X ini ya, itu dideskripsikan, didefinisikan oleh manusia. Ya. Nah, contohnya apa? Misalkan gini, kita ada satu, ini logika ya, pembuat keputusan
keputusan sederhana. Saya buat contoh sederhana. Jadi misalkan kita menjalankan satu aplikasi, aplikasi dimulai. Ya. Misalkan ini adalah untuk mengecek harga. Nah, harga satu barang atau mungkin harga yang lain ya. Kemudian di sini ya, di kotak yang bawah ini ada pembuatan keputusan. Kalau seandainya harga itu lebih besar dari X, maka dibeli. Maka, sorry, kalau lebih besar dari X jangan dibeli. Tapi kalau kurang dari X ya, atau sama dengan X itu dia baru beli. Nah, nah kalau kita nggak menggunakan AI, X ini itu diset oleh manusia. Anda bisa kira-kira, oh, oke, misalkan harga makan nasi satu bungkus berapa? 10.000 thresholdnya gitu. Kalau harganya lebih dari 10.000, wah ini kemahalan, jangan dibeli. Nah, siapa yang ngeset kita? Kita bisa kira-kira. Mungkin sesuai dengan spending kita, budget kita itu bisa dikira-kira. Manusia yang menentukan. Atau mungkin kalau penggunaan aplikasi itu programmernya yang menentukan. Nah, AI ini unik, teman-teman. Kenapa? Karena X ini itu nggak ditentukan oleh manusia. Nah, siapa yang menentukan? Nah, X ini ya ditentukan oleh namanya aplikasi juga. Jadi ada software lain, aplikasi lain yang dijalankan untuk mendapatkan nilai X. Ya. Gimana dapatin nilai X ya? Di AI itu ada namanya proses training, proses pelatihan. Jadi pelatihan AI itu dijalankan, diberikan data, kemudian nanti dia AI-nya itu akan membuat keputusan, menentukan nilai, misalkan nilai X. Nah, untuk kasus yang saya berikan ini, X ini ya, itu disebut sebagai fitur atau parameter ya, itu satu. Sederhana sekali bukan ya. Kalau kita buat semacam ini ya, mungkin nggak akan cukup ya kalau kita ngomongin tentang ChatGPT, karena cuma satu parameter. Nah, sekarang ya trennya berkaitan tadi sebelumnya ya, ternyata yang namanya parameter X ini semakin lama itu semakin kompleks. Kita lihat selanjutnya. Nah, ini adalah AI saat ini semakin canggih. Ya. Ini dari tahun 2018 ya, GPT versi awal itu ya, dia itu masih sekitar jutaan ya di sini. Jumlah X-nya. Nah, gimana mendapatkan nilai X itu ya dengan namanya training, pelatihan tadi ya. Kalau AI yang lebih sederhana lagi, lebih sedikit lagi. Triliun parameter X ya yang di apa ya dicoba dilatih dikembangkan AI ya. Itu salah satunya model apa GPT. Ini pun masih GPT-4 ya. Sekarang udah GPT-5. GPT-5.2 yang terakhir ya. Itu tentu jauh lebih banyak lagi. Nah, inilah sebenarnya yang terjadi di AI. Dan dengan implikasinya adalah ya semakin AI itu semakin canggih, itu manusia semakin susah untuk menafsirkan, semakin susah untuk memahami. Ya, untuk itu AI itu sering disebut sebagai kotak hitam, sesuatu yang misterius. Jadi kita masukin, tahu-tahu keluar hasilnya. Kenapa? Nah, itu ada sesuatu di kotak hitam itu yang di mana ya kotak hitam itu kenapa susah susah untuk dideskripsikan manusia? Karena jumlah parameternya itu banyak, bisa sampai triliunan. Jadi kita buta akan itu ya, susah untuk menjelaskan itu. Ya, itu gambaran. Ya, keren ya AI, ya. Tapi ternyata AI itu juga bisa salah loh ya. Nggak cuma yang bagus-bagus ini ya. Contohnya kalau kita menggunakan ChatGPT, itu kan bisa salah juga. Ya. Dan banyak kasus-kasus yang mungkin menjadi catatan ya, AI itu bisa salah ya. Misalkan ada kesalahan ya, kalau teman-teman tahu ya, mobil yang otomatis ya, Tesla ya, itu dites ya, di otomatis ya, kelihatannya keren ya, tapi ternyata itu nggak bebas dari masalah juga ya. Bisa tanpa kendali ya nabrak. Ya, itu masalah. Berarti AI-nya bermasalah gitu. Kemudian Microsoft itu 2016 itu coba bikin chatbotnya. Ternyata chatbotnya itu bisa rasis dia, bisa mendeteksi orang kemudian bersikapnya beda. Oh. Kemudian ada juga Uber self driving car ya, ada membahayakan pengguna jalan ya. Sampai ya ini contohnya ini AI waktu awal-awal ya. Sekarang mungkin lebih canggih ya. Ini teman-teman kalau lihat ini foto Google ya. Ini foto manusia ya. Nah, kan kadang-kadang kan AI ya mendeteksi ini adalah manusia, ini adalah objek, misalkan mobil, motor. Nah, ini yang negatifnya adalah ya, kalau teman-teman lihat wajah orang kulit hitam ya, mohon maaf ini dideteksi AI sebagai gorila. Nah, ini menjadi salah satu. Wah,
itu ternyata nggak sempurna juga, bisa salah. Nah, itu makanya kita harus apa itu namanya, nggak sepenuhnya percaya sama AI. Mau secanggih apapun ya, nah, pasti akan ada ditemukan kesalahan. Gitu. Saya lanjutkan ya. Eh, Kemudian AI ya, ini ternyata juga bisa dikelabui loh. Ya. Ada contoh kasus ya, kalau ada namanya eh, algoritma atau fungsi program eh, object detection ya. Jadi kalau kita lihat gambar ini ya, kita lihat tahu kan ini gambar panda ya. AI bisa mendeteksi itu sebagai panda. Nah, namun ternyata ketika gambar itu dimodifikasi sedemikian rupa, digabungkan dengan ini ya, gambar titik-titik ini ya, kemudian dijadikan satu dan menjadi satu gambar ya. Kalau visual manusia itu tetap bisa, oh ini panda juga. Tapi ternyata ketika AI mendeteksi gambar gabungan ini ya, dia mendeteksi sebagai gibbon. Jadi bukan panda. Jadi makhluk lain ya, jenis monyet ya. Pun. Nah ini menunjukkan bahwa AI tidak sempurna. Terus ada fungsi AI lain. Misalkan ini AI bisa mendeteksi satu objek. Oh ini manusia. Gitu. Manusia. Oh, ini dengan mudah deteksi AI manusia. Tapi ternyata ketika yang orang sebelah kanan ini ya, dia cukup membuat semacam kayak lukisan ya, ada polanya. Ya. Kemudian AI itu scan ya, ngelihat ya, meskipun ini sama-sama manusia, itu AI nggak bisa melihat, nggak bisa membedakan. Sehingga ini kalau kita lihat nggak ada kotaknya ya, AI nggak bisa mengidentifikasi si objek orang sebelah kanan ini sebagai manusia juga. Nah ini bukti AI ya, tadi kelihatan canggih, perkembangannya keren ya, tapi ada kesalahannya juga. Nah, dengan dua hal ini ya, teman-teman, harapan saya bisa mengetahui bahwa AI itu keren ya, tapi kita harus tahu juga AI itu bisa juga memiliki satu kekurangan ya, karena dia ciptaan manusia, bikinan manusia, nggak akan sempurna sampai kapanpun itu. Dan saya lanjut ke bagian materi inti, yaitu berkaitan dengan pemanfaatan AI ya. Bagaimana kita memanfaatkan AI untuk menunjang produktivitas ya. Gimana dan mulai dari ya kita harus tahu tentang batasan dan peran AI. Nah, tadi sempat disinggung, ya, jadi AI ini ya potensinya besar. Ya, kita bisa menggunakan untuk banyak hal. Tapi kita harus tahu, cankan ya, catat bahwa pertama batasan AI itu adalah AI itu bukan manusia. Ya, itu bukan manusia. Dia ya, karena bukan manusia tidak punya emosi, tidak punya intuisi, tidak punya kemampuan-kemampuan yang dimiliki manusia seutuhnya. Dan tidak memahami konteks. Jadi ini adalah disebut sebagai kondisi bias. Jadi kalau misalkan teman-teman tahu ya AI itu kan kebanyakan data di training itu kebanyakan data itu dalam bahasa Inggris ya. Jadi ketika mungkin teman-teman tanya AI misalkan saya GPT ya, Anda tanya konteks yang lebih lokal ya. Misalkan Indonesia. Kalau nggak Indonesia mungkin yang lebih spesifik provinsi tertentu gitu atau mungkin suku tertentu itu pengetahuannya akan jauh lebih terbatas ya. Jadi dia tidak memahami konteks secara mendetail terkait dengan budaya eh, dan nilai-nilai yang ada di sana. Kemudian AI ya, itu tidak selalu benar. Tadi yang saya katakan di awal bahwa AI itu yang sekarang menjadi salah satu masalah adalah AI itu bisa menciptakan yang namanya halusinasi atau hallucination. Jadi ketika Anda tanya AI, ya, masukkan prompt, minta AI melakukan apapun, ya, kalau misalkan Anda nggak ada dasar pemahaman, ya mungkin Anda percaya aja, teman-teman bakal percaya aja. Tapi coba cek ya, pada sesuatu konteks yang Anda tahu, ya, Anda tahu, Anda punya background knowledge tentang itu, pengetahuan tentang itu, Anda tanya ke AI. Seringkali AI itu memberikan jawaban yang ngelantur, ya, yang halusinasi, yang nggak akurat. Ya. Ini eh, jelas batasannya, dan itu masih ya meskipun semakin lama semakin dikurangi. Ya. Tapi kita kalau bisa menemukan angle dari salah satu sudut tertentu ya AI itu cukup sering ya bisa melakukan halusinasi. Dan kemudian AI tidak bisa berpikir kritis secara mandiri ya. Jadi dia harus di-guide ya kan manusia itu harus mengendalinya harus manusia ya. Nah, kemudian yang penting yang mungkin nanti kita coba adalah bagaimana kita menggunakan prompt. Ya. Jadi prompt itu menjadi salah satu kunci gimana hasil apa yang dihasilkan AI itu outputnya itu sesuai dengan yang kita perlukan. Itu. Nah, untuk perannya ya AI kita tahu batasan perannya adalah misalkan untuk asisten ya.
Dan perlu saya tekankan di sini adalah AI bukan menggantikan manusia, ya, bukan menggantikan manusia. Gitu. Jadi kalau Anda teman-teman dapat tugas kuliah, ya, AI, ya, Anda masukin soal dari dosen, dari guru, misalkan keluar jawabannya. Nah, itu kalau Anda menggunakan itu berarti Anda coba menggantikan peran Anda. Nah, itu salah satu penggunaan negatif. Nah, kita belajar, nggak boleh yang kayak gitu ya, menggunakan AI-nya. Kemudian yang AI itu bisa membantu untuk mempercepat proses belajar, ya. Dan kemudian membantu proses eksplorasi ide, ya, atau pemahaman awal. Nah, AI itu bagus untuk pemahaman awal, pemahaman dasar itu saat ini sudah cukup bagus. Namun, sepengetahuan saya, ya, pengalaman saya ketika AI itu diuji pada pengetahuan yang lebih spesifik, lebih dalam, itu saat ini kemampuannya itu belum cukup mumpuni, ya. Masih perlu jauh dikembangkan. Nah, kesimpulannya adalah AI digunakan ya untuk membantu berpikir dan bukan menggantikan Anda berpikir. Ya. Jadi AI ya itu mempermudah kita berpikir, ya, membantu ya. Tapi jangan pernah gunakan AI untuk sepenuhnya menggantikan Anda berpikir. Ini yang menjadi catatan. Saya lanjutkan. Oke. Eh, Selanjutnya adalah terkait belajar lah ya, lebih cerdas dengan menggunakan bantuan AI. Ya, teman-teman mungkin sudah banyak yang sering praktek ini harusnya ya, mahasiswa-mahasiswa ya. Eh, Gimana? Misalkan kita mulai dari cerita tentang masalah umum saat belajar ya. Kalau dulu kita belajar kan kadang-kadang dosen, guru jelasin di depan itu kan bingung, nggak ngerti, ya. Terus kalau misalkan kita mau nanya, malu, nggak enak, sungkan, itu. Nah, dan di situ mungkin ya kalau teman-teman yang punya apa ya tutor pribadi atau les privat itu atau guru yang lebih teman yang lebih enak buat ngobrol itu bisa membantu. Tapi momennya itu nggak selalu tepat dengan kita ya. Nah, AI ini bisa memfasilitasi itu sebenarnya. Kalau misalkan eh, momennya nggak memungkinkan ya kita bisa mendalami sekilas menggunakan AI gitu. Jadi kita bisa mengatasi masalah-masalah ini ya. Eh, Sulit menghubungkan kita coba tanya ya. Waktu belajarnya terbatas ya karena waktunya fleksibel ya di AI itu. Kemudian penjelasan tidak sesuai dengan gaya belajar lah ini juga menjadi salah satu concern. Ketika dosen guru menyampaikan itu bagi sebagian mahasiswa itu bisa diterima. Tapi bagi mahasiswa lain itu mungkin agak susah. Nah, ada atau mungkin ada semacam missing link, ya. Nah, itu bisa membantu. Gimana Anda belajar? Nah, termasuk misalkan ya cara belajarnya kalau rangkumannya ada yang mungkin lebih suka mendengar, ya itu di convert jadi mungkin format audio. Ada yang pengen belajar dengan membaca itu bisa dalam bentuk teks singkat, teks ringkasan, atau mungkin yang membaca belajar dengan video visualisasi itu ada juga. Dan misalkan ya, AI juga bisa membantu untuk menentukan bagian terpenting ya. Jadi misalkan kita punya materi eh, banyak sekali, ya. Ini paling penting mana? Bingung. Waktu kita terbatas ya. Kita bisa minta AI untuk summarize. Yang paling penting mana? Supaya kita belajarnya lebih fokus dari yang paling penting ya, secara umum gitu. Dan kemudian eh, bagaimana kita menggunakan AI ya proses belajar ya. Mulai dari misalkan contohnya menjelaskan konsep bahasa sederhana kita bisa bantu menggunakan AI, termasuk kita minta menjelaskan bahasa Indonesia, misalkan ada penjelasan buku bahasa Inggris, tolong jelaskan ini menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kemudian menyesuaikan penjelasan yang sesuai tingkat pemahaman, ya. Mengulang materi, yaitu bisa gunakan juga menggunakan AI, ya. Menggunakan AI untuk mengevaluasi kemampuan ya. Ini juga bisa, Anda bikin kayak kuis sendiri, bikin soal sendiri, Anda jawab sendiri, bisa juga menggunakan AI dan mencoba memecahkan masalah kompleks ya, menjadi bagian-bagian yang lebih kecil sehingga lebih mudah untuk diselesaikan. Dan lanjut ya, AI dapat membantu kita untuk memahami lebih luas dan lebih dalam. Ya, contoh penggunaan AI ya. Nanti ini share-nya, slide-nya saya share ya. Jadi teman-teman bisa lihat video ya. Tapi saya nggak akan tayangkan video karena waktunya terbatas ya. Ini contoh prompt ya, gimana kita menjelaskan konsep yang sulit ya, kemudian merangkum materi ya, kemudian membuat latihan evaluasi soal ya, buat belajar sendiri tanpa harus lihat soal dosen terus nanti minta contoh jawabannya seperti apa itu bisa membantu. Nanti kalau ada yang kurang jelas Anda bisa tanyain lagi ke AI untuk memperdalam lagi.
Nah, sambil apa belajar aktif tanya jawab. Nah, bisa ini contoh menggunakan AI untuk belajar gitu. Dan eh, satu hal yang mungkin saya tekankan di sini, ketika menggunakan AI belajar, kalau yang Anda pelajari itu masih hal yang bersifat umum, itu kemungkinan AI benar itu tinggi. Tuh. Tapi kalau yang Anda sudah masuk ke ranah khusus, ya, nah, kemudian Anda udah mulai merasakan AI ini kayak semacam tidak masuk akal, ya, halusinasi, ya, itu berarti justru ada pada level AI terbatas di level itu. Jadi Anda perlu validasi lagi, Anda perlu cross-check dengan sumber-sumber lain, sumber buku, sumber lain untuk memastikan bahwa AI ya itu benar ya dalam konteks itu. Nah, kemudian bagaimana kita meningkatkan efisiensi ya kerja dengan AI? Dengan apa? Ya, dengan tantangan yang ada. Kalau kita kerja ya, ini sekarang dari perspektif tadi Kak belajar, sekarang untuk perspektif kita kerja ya. Kalau kita kerja, mungkin Anda di organisasi atau tugas-tugas lain ya, biasanya itu kita bosen ya, terlalu banyak tugas administratif, misalkan bikin laporan lah, bikin apa ya, berkurang kali ya. Dan itu menghabiskan waktu. Ya. Kalau dulu kan kita harus ketik manual, bikin satu-satu ya, habiskan waktu lah. Gimana kalau misalkan itu repetitif ya, kita strategikan aja itu. Karena secara substansi kita udah paham ya, intinya, tapi mempercepat itu menggunakan AI. Jadi kita cukup review aja gitu, misalkan untuk tugas-tugasnya. Kemudian ada juga untuk eh, dari yang waktu yang biasanya kita habiskan untuk habis di kerjaan-kerjaan yang ini ya bersifat administratif, kita bisa fokus pada hal-hal yang lebih dalam ya, lebih spesifik ya. Jadi kita akan lebih produktif. Nah, ini alasan kenapa AI itu bisa digunakan. Kemudian informasi tidak terstruktur ya, kita bisa bantu AI untuk merangkum ya, meringkas ya, merapikan, itu bisa juga asalkan datanya udah dalam bentuk data digital ya tentunya. Dan ini ya, untuk proses tugas ini ya, bukan belajar, maksudnya adalah kita misalkan otomatisasi ya tugas ringan, membantu berpikir ya, kemudian mempercepat penulisan, dokumentasi, ini contoh case ya, membuat desain, membuat video ya, publikasi acara, barangkali kalau teman-teman mahasiswa ya itu bikin AI sudah bisa. Ya. Kan kita tinggal revisi aja, tinggal supervisi ya. Membantu memahami informasi kompleks dengan cepat ya. Dari kesimpulan dari segi produktivitas itu AI itu menghemat waktu ya, pada tugas rutin agar manusia bisa fokus pada pekerjaan yang bernilai tinggi, yang lebih substansial. Ya. Kenapa? Kalau kita udah tahu yang lebih substansial lagi lah, itu nanti kita akan kemampuan kita berkembang gitu. Jadi AI ini ya bukan diciptakan untuk menjadikan kita malas gitu ya. Ya. Misalkan kita biasanya teman-teman belajar, misalkan butuh waktu 2 jam gitu atau mengerjakan tugas butuh waktu 2 jam. Tapi kalau menggunakan AI 5 menit selesai tugasnya gitu. Misalkan lah, sisa waktunya buat apa? Apakah untuk santai? Nah, ternyata tipsnya di sini adalah kita harus menggunakan waktu itu untuk belajar lagi, belajar lain yang AI nggak bisa lakukan kalau kalau bisa. Gitu. Nah, untuk di dunia kerja juga ada contohnya ini. Misalkan ya, untuk pembuatan email, ya, email resmi, surat resmi itu bisa ya. Tapi perlu kita cek lagi ya, kecuali kalau hasilnya itu udah sering kita gunakan, trusted, nah itu mungkin bisa dipercepat ya, nggak harus terlalu lama reviewnya. Kemudian perencanaan, kemudian brainstorming, solusi ide, dan misalkan penggunaan ini yang mungkin penting adalah saya highlight yang bagian kelima ya. Menggunakan AI sesuai dengan bidang yang spesifik. Ini menurut saya penting. Jadi teman-teman kan jurusannya macam-macam ya. Bidang keahliannya macam-macam. Nah, Anda perlu belajar gimana menggunakan AI untuk bidang kompetensi yang Anda miliki. Gitu. Sebagai contoh, di antara teman-teman barangkali ada yang eh, spesialis desain grafis. Kalau biasanya desain grafis kan pakai software-software. Nah, dengan menggunakan AI itu bisa lebih cepat. Tapi sekarang misalkan kita bandingkan ya, ada 2 orang menggunakan AI. Ya, misalkan diminta buat desain grafis. Satu orang yang udah punya basic knowledge tentang desain. Terus orang lain adalah orang awam yang nggak ada pengetahuan sama desain. Secara teoritis itu harusnya ya orang udah ada pengetahuan tentang desain, hasil desain yang menggunakan AI itu akan jauh lebih bagus. Kenapa? Karena dia udah tahu ya apa yang di kepalanya itu udah terbentuk ya. Jadi nanti ketika membuat prompt itu akan lebih spesifik. Nah, maka di sini saya tekankan bahwa ketika Anda nanti mau memanfaatkan AI, pastikan Anda sudah menguasai dulu itu bidangnya.
bidang apapun itu, misalkan ada sejarah, ya, ada tentang apa, misalkan guru, ya, guru pelajaran, ya, Anda udah ada pendidikan itu. Kemudian setelah ada basic knowledge-nya itu, Anda silahkan gunakan AI, ya, karena dengan menggunakan basic knowledge yang Anda miliki, AI itu Anda bisa memastikan, memvalidasi, mensupervisi AI bahwa hasil yang keluarkan itu benar. Ya, jadi tanpa dasar yang ada itu, yang mau saya katakan adalah kita ya mungkin akan menjadi orang yang apa ya cuma copy paste saja AI dimasukkan, dan ini cukup sering dijumpai ya, saya sering menjumpai misalkan mahasiswa menggunakan AI tapi hanya copy paste saja, jadi secara esensi, secara substansi dari jawabannya itu kelihatan itu teman-teman. Ya, contoh untuk konteks saya adalah misalkan saya terkait dengan pengembangan aplikasi software itu ya. Nah, itu saya ada pengetahuan tentang itu ya. Ketika nanti saya menggunakan AI itu jadi prosesnya itu akan jauh lebih cepat. Jadi sebagai contoh, kalau dulu saya buat aplikasi itu butuh waktu 3 bulan ya. Karena kalau dari programmer itu ada namanya carikan bug fixing itu, cari solusi dulu. Kalau sering buka ada namanya website Stack Overflow. Nah, itu lama ya. Kadang-kadang nggak nemu ya. Tapi sekarang dengan AI yang waktu dulu 3 bulan mungkin bisa dipangkas ya. Jadi tinggal 1 minggu saja, misalkan semacam itu. Jadi itu bagaimana AI digunakan, ya, tapi dengan catatan kita harus punya domain knowledge spesifik apa bidang yang kita mau dalami. Gitu. Dan gunakan AI setelahnya ya untuk membantu pekerjaan Anda menjadi lebih efisien, lebih cepat. Tuh. Dan saya lanjutkan, ini contoh adalah membuat prompt ya yang efektif. Ya. Prompt yang efektif itu jadi tipsnya Anda nanti bisa baca ya beberapa link di bawah, tapi saya ringkas singkat ya. Jadi prompt itu ketika kita masukkan perintah ke AI itu harus spesifik, harus memberikan konteks ya, dan tujuan akhirnya apa, dan menentukan formatnya, outputnya apa, bentuknya seperti apa, itu ditentukan secara umumnya. Jadi misalkan ya, ini contoh ya, kalau di materi ini bagi-bagi, misalkan AI ini diminta menjadi dosen, AI ini diminta menjadi guru, AI ini diminta menjadi profesor, AI ini diminta menjadi seorang desainer, AI ini diminta menjadi seorang programmer yang ahli, misalkan. Kemudian Anda seperti apa ya? Saya eh, mungkin lebih pembelajar, baru-baru belajar. Kemudian tugasnya apa? Nah, diminta tugasnya, tasnya apa? Kemudian spesifik lagi, terus tambahan, jelaskan menggunakan bahasa sederhana. Dan misalkan lanjutnya adalah outputnya apa yang diharapkan di luaran. Nah, ini nanti teman-teman, saya akan minta teman-teman praktek terkait hal ini ya. Tapi next ya. Tapi di sini adalah contoh gimana kita menggunakan prompt ya dengan efektif. Jadi nggak cuma pertanyaan doang. Jadi misalkan eh, jelaskan sih apa artificial intelligence itu. Anda masukkan ke ChatGPT pasti keluar jawaban. Tapi kalau jawaban semacam itu nggak akan komprehensif. Ya. Tipsnya adalah gunakan prompt yang terstruktur semacam ini. Ya. Sampai case-nya untuk contoh yang saya lakukan adalah ya, saya punya library. Saya punya kayak repository. Jadi prompt-prompt yang pernah saya gunakan itu saya simpan. Itu. Jadi suatu saat misalkan saya akan menggunakan lagi, terus tinggal saya cari, oh ini saya dulu pernah bikin ini, saya gunakan lagi dengan mengedit sedikit. Nah, itu jadi tidak harus bikin ulang. Itu karena mendeskripsikan prompt ini juga perlu mikir. Nah, itu tadi yang saya katakan kenapa kok ketika kita menggunakan AI itu harus ada basic knowledge-nya dulu. Jadi nggak bisa kita kosong aja gitu. Supaya AI-nya itu kita minta lebih terarah. Itu. Ini materi terkait produktivitas AI, dan bagian terakhir ya dari paparan saya ada beberapa slide terakhir. Yang pertama terkait tantangan ya teman-teman. Jadi ada laporan riset dari Goldman Sachs ya menyebutkan bahwa AI itu berpotensi menggantikan tenaga kerja di dunia sebanyak 300 juta. 300 juta dalam beberapa tahun ke depan. Banyak, oh, tentu. Ini makanya kalau kita lihat secara ini ya, tren ya, khususnya perusahaan teknologi teman-teman, teknologi yang IT ya, kalau banyak case-nya misalkan Microsoft, Google, ya, Facebook, itu dia layoff ya, mem-PHK ya karyawan-karyawannya ya, karena dia mengarah kepada efisiensi ya. Ya kerjaan-kerjaan yang dulu biasanya dikerjakan
namanya software engineer dan lain sebagainya itu bisa digantikan dengan AI dan itu bisa mengancam ya. Kalau kita lihat di sini ada laporan dari sektor ya, sektor yang bagian merah adalah the most exposed job. Jadi pekerjaan apa yang paling rawan, paling terancam ya, dengan AI ya. Ini ada linknya nanti teman-teman bisa baca juga. Kemudian ada yang the least exposed job. Jadi pekerjaan apa yang kemungkinan bakal aman. Ya, kita lihat polanya. Misalkan di sini ya, yang paling terancam adalah nomor satu, Informatika. translator. Translator adalah penerjemah. Kenapa? Karena AI Iya, sekarang dengan terus mudah penerjemah. Jadi kita nggak perlu menggunakan penerjemah lagi. Gitu. Kemudian ada ya penulis dan lain sebagainya itu banyak ya. Termasuk software engineer itu ada di sini ya. Mungkin pekerjaan berkaitan dengan saya. Eh, ini yang kemungkinan bisa digantikan AI. Kemudian ada yang paling sedikit kemungkinan kecil terganti dengan AI adalah misalkan di sini ada eh, bagian yang mungkin eh, kaitannya dengan ini ya kerjaan fisik ya. Misalkan ada tukang cuci piring itu ada dijelaskan di sini juga. Ada mungkin tukang tambal ban. Nah, itu juga nggak bisa digantikan dengan AI saat ini ya. Menurut laporan ini susah digantikan dengan AI. Tapi ya, menurut saya itu mungkin untuk beberapa tahun ke depan. Namun ya, ketika nanti AI ini dikombinasikan dengan robotik, robot, ya, kemungkinan pekerjaan-kerjaan yang tadi yang saya jelaskan cuci piring, kemudian misalkan tambal ban, ya, itu yang dulu nggak bisa dilakukan oleh AI yang sekarang itu kemudian bisa. Mungkin periode selanjutnya, ya, setelah AI saat ini kan sekarang zamannya GPT ya. Mungkin sampai 2030, mungkin 2030 ke atas itu ada eranya robotik ya. Jadi manusia juga akan digantikan. Nah, teman-teman ya, yang saya sampaikan di sini adalah intinya, Anda mau menjadi yang mana? Apakah yang bagian kiri atau yang kanan? Ya, kalau misalkan Anda ngambil job yang ini ya, skill kasar ya, mungkin kecenderungan teman-teman lebih milih yang kiri ya. Namun ya, saya punya rekomendasi lain. Jadi bukan berarti kalau yang aman dari AI adalah pekerjaan-pekerjaan kasar. Tidak. Saya merekomendasikan teman-teman tetap fokus ke pekerjaan yang apa istilahnya yang menggunakan pikiran. Namun harus ditingkatkan lebih tinggi levelnya. Gitu. Sup- dan selain itu ya, Anda harus bisa menjadi pengendali dari AI. Gitu. Anda harus bisa lebih jago dari AI. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara harus belajar, harus terus lihat perkembangan AI, sehingga Anda bisa memposisikan diri sebagai orang yang lebih expert daripada AI untuk bidang apapun itu. Ya. Lihat terus perkembangan AI, ya. Gunakan AI ya, supaya Anda bisa menjadi pengendali AI. Ya, pengendali AI dan intinya maksudnya bisa memanfaatkan AI dengan optimal. Ya, karena ya, mungkin ke depan kalau orang rekrutmen ya, mungkin ada apply kerjaan ya, misalkan sekretaris gitu kan. Sekretaris, Anda CV. Nah, mungkin Anda kalau jago di AI, Anda masukkan adalah prompt engineer sebagai sekretaris. Oh, itu. Jadi kemampuan untuk apa ya pekerjaan-pekerjaan yang mungkin untuk sekretariat itu secara no formal itu mungkin dibutuhkan 10 orang ya. Tapi dengan Anda punya kemampuan AI ya, prompt engineer tadi ya, menggunakan AI dengan baik, itu pekerjaan sekretaris Anda misalkan sekretarisnya ya, Anda cukup distribusikan itu kepada AI. Jadi pekerjaan 10 orang itu bisa cukup dilakukan satu orang. Nah, itu contoh sekretaris. Nah, teman-teman silahkan pikirkan apa yang menurut teman-teman bisa dilakukan semacam itu. Jadi message-nya adalah ya, gimana dengan mereduksi jumlah pekerja dan mendistribusikan tugas-tugas itu kepada AI sesuai dengan bidang Anda masing-masing. Sebelum teman-teman lulus, silahkan pikirkan itu. Nah, kira-kira apa sih ya kerjaan saya ke depan pengen apa, gimana saya bisa memanfaatkan AI dengan baik. Supaya positioning teman-teman ya nanti ketika masuk ke dunia kerja itu lebih unggul gitu. Tentu dengan catatan menggunakan AI ethics. Nah, salah satu tipsnya ya tadi ya tentang belajar ya. Ini mungkin saya bagian terakhir ya terkait di Indonesia itu ada namanya kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Jadi beberapa kompetensi itu di level-level teman-teman dari pendidikan di level-level. Jadi misalkan tingkat SMP itu level 1 yang paling rendah ya. Kemudian ada SMA, SMK itu kurang kurang lebih 2 3 ya. Kemudian D1, D2, D3, S1 ya teman-teman mungkin mayoritas S1 ya. Kira-kira di level 5 6 ya. Kemudian semakin tinggi levelnya, ini yang mungkin saya sampaikan di sini adalah
Ya ini juga ada level, misalkan profesional, ya, ada spesialis ya dokter gitu, misalkan subspesialis itu setara dengan S3 ya. Di sini di level ahli ini ya, semakin tinggi levelnya itu, yang saya pahami adalah ya berdasarkan pengalaman saya saat ini adalah itu akan semakin susah digantikan dengan AI gitu. Apalagi kalau yang orang di level ahli ini itu dia bisa menggunakan AI dengan baik, bisa memanfaatkan AI dengan optimal gitu. Ya, tips saya adalah di era AI ini teruslah belajar, teruslah belajar. Ya, kalau misalkan pemetaan ini ya, Anda upayakan posisinya Anda nanti setinggi mungkin di level ini. Ya. Karena ya kalau bagian bawah ini yang pekerja yang kasar ini, mohon maaf ya, mungkin saat ini AI belum bisa menggunakan, tapi proyeksi saya ke depan, ketika ada robotik ya 2030 ke atas mungkin itu juga akan tergantikan juga dengan AI plus sistem mekanik di robot. Ya. Jadi kalau teman-teman mau masuk ke dunia kerja dan bisa bertahan, bisa kompetitif ya. Upayakan posisi Anda setinggi mungkin ya. Nah, tipsnya ya, siapa yang barangkali tertarik ya, salah satu opsi lanjutlah studi. Belajarlah terus ya sepanjang hayat. Meskipun Anda mungkin nggak lanjut S2, S3 ya, tapi belajar terus itu wajib gitu ya. Anda harus update terus dengan perkembangan teknologi, dengan bidang yang Anda tekuni ya. Dan pastikan nggak kalah sama AI. Itu eh, tips ya sebagai salah satu bagian penutup dan dari semua AI tadi ya kita lihat ya AI ada tantangannya bisa PHK massal ya bisa banyak hal mengganggu ada dampak negatifnya ya tapi ya intinya dari situ adalah di balik tantangan itu akan ada peluang. Nah, Anda mau milih yang mana? Ada tantangan, Anda pilih yang menyerah, apa Anda yang mau menjadi orang yang menangkap peluang dan menjadi pemenang gitu. Kemudian ya tipsnya adalah bertahan adalah belajar setinggi mungkin dan belajar sepanjang hidup selama-lamanya sampai Anda meninggal teruslah belajar ya. Meskipun Anda nggak harus sekolah lagi ya, tapi belajar lihat perkembangan teknologi ya menjadi bekal Anda untuk bertahan di era AI. Dan perdalam bidang kompetensi. Ya. Jadi kalau teman-teman apa? Ada yang mungkin guru, ada yang mungkin apa namanya bidangnya agama atau mungkin bidangnya kesehatan ya, berbagai bidang ya. Itu silakan dipelajari, didalami ya. Anda pahami ya komprehensif mungkin bidang yang Anda tekuni dan sambil juga melihat ya, gimana bidang tersebut ya itu bisa memanfaatkan AI itu menjadikan lebih efektif dalam prosesnya. Dan tips saya ini ya mungkin ya berkaitan apa yang menjadi tugas ya nanti yang saya share juga belajarlah menguasai AI ya. Silakan Anda baca ya gimana menjadi prompt engineer ya. Gimana menggunakan prompt itu dengan baik, dengan efisien supaya hasilnya itu bagus. Ini perlu jam terbang, ini perlu pengalaman ya. Jadi tips saya silakan mulai belajar selagi masih mahasiswa, selagi masih ada kesempatan belajar ya. Coba lakukan itu. Itu sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya ya. Saya mungkin serahkan, kembalikan kepada Asadullah. Silakan.